Urusan kesehatan ini harus kita urus dari hulu sampai hilir, dari bawah sampai atas. Karena apa? Rumah sakitnya sendiri kita perbaiki, sistemnya kita perbaiki, tapi kalau di bawahnya masih sama, percuma. Puskesmasnya kita perbaiki, rumah sakitnya kita perbaiki, masyarakatnya, kesadarannya belum kita perbaiki, juga percuma. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kedatangannya dan sengaja saya mau datang langsung di Pepakari hari ini karena memang tentang kesehatan ini menjadi salah satu poin yang cukup penting bagi saya dan juga mengingat aduan masyarakat yang cukup besar. RSUD khususnya hampir setiap hari ada terus. Namun di sini saya ingin menekankan bahwa urusan kesehatan masyarakat Kabupaten Subang ini bukan cuma tugas di RSUD, bukan cuma tugas dinas kesehatan, bukan cuma tugas puskesmas, tapi makanya saya diundang juga para camat, karena memang ada kaitan satu sama lain yang harus disinergikan dan dioptimalkan. Jadi pada prinsipnya Bapak Ibu, saya selalu berbicara, saya selalu ngomong dari tahun lalu, penumpukan RSUD itu bukan hanya permasalahan RSUD. Jadi saya selalu sampaikan, mau IGD-nya RSUD saya tambah bednya, mau rawat inapnya saya tambah. Dan sekarang insya Allah nambah ya, dulu karena IBS sudah bisa dipakai. IBS dipakai, otomatis jumlah bed juga bisa nambah lagi. Tapi itu semua walaupun diperbesar, diupayakan dimaksimalkan, tapi kalau dari bawahnya tidak henti-henti, percuma. Hanya jadi bom waktu menurut saya. Sama seperti sampah. Kesehatan ini sama seperti sampah. Kalau kita cuma mikir TPA-nya aja, nggak mikir uraian di bawahnya, ya cuma numpuk masalah untuk terjadi masalah di yang selanjutnya. Makanya kenapa sengaja saya kumpulkan semua, karena di sini menjadi poin penting. Karena saya berharap semua elemen unsur bisa memaksimalkan ini. Nah, maka dari itu juga saya sedang berupaya dan ingin mudah-mudahan dari hasil lokal hari ini banyak ide, saran, masukan, dan juga pendapat khususnya dari para kapus, lalu juga dari para camat akan seperti apa kedepannya pelayanan di kesehatan di rumah sakit yang ada di Kabupaten Subang. Karena seperti yang kita tahu, saya pun akan ada target saya, ada rumah sakit di Pantura maupun di selatan. Cuma itu kita ikhtiarkan bagaimana Pantura Selatan harus punya rumah sakit sebenarnya proper lah untuk bisa menampung rawat inap, bisa memberikan pelayanan kesehatan yang lebih dari puskesmas. Namun di samping itu, saya juga berharap ini bahwa yang selalu saya tekankan, bagaimana ada peran masyarakat juga di para camat yang harus kita arahkan lagi. Misalnya jangan, karena gini, di desa sendiri kan ada banyak yang desa-desa yang punya ambulan. Nah, jangan sampai si ambulan-ambulan yang pengangkut yang di desa ini, ketika ada masyarakat yang sakit, rorombegen misalkan, atau hanya flu, demam, langsung dibawa rujukannya langsung ke IGD gitu, karena panik misalkan. Tapi kalau di situ di wilayahnya itu ada puskesmas yang bisa menampung, bawa aja ke puskesmas dulu gitu. Nah itu kan harus disampaikan, karena kebanyakan yang datang ke rumah sakit kan banyak juga yang dibawa oleh ambulan desa,
kemudian ada di LSM lah, bawa ke rumah sakit, ya kan, penduduk ya, partai. Jadi ini harus ada kesadaran juga di kita semua, khususnya dari para camat, bagaimana bisa memberikan sosialisasi ini kepada kepala desa nantinya untuk mengarahkan bahwa ketika ada masyarakat. Sekarang ini jumlah total puskesmas kita ada 40, yang rawat inap 15, 25, berarti kurang 15. Sekarang kalaupun semua 40-nya sudah bisa rawat inap, tapi skema ke masyarakatnya masih sama, percuma. Dan juga ini jadi kenapa saya selalu bilang urusan kesehatan ini harus kita urus dari hulu sampai hilir, dari bawah sampai atas. Karena apa? Rumah sakitnya sendiri kita perbaiki, sistemnya kita perbaiki, tapi kalau di bawahnya masih sama, percuma. Puskesmasnya kita perbaiki, rumah sakitnya kita perbaiki, masyarakatnya, kesadarannya belum kita perbaiki, juga percuma. Nanti yang ada puskesmasnya bisa rawat inap semua, tapi kosong. Yang sakit ujungnya tetap aja dibawanya ke rumah sakit IGD. Sedangkan kita, tapi melihat hitung-hitungan yang laporan itu kebanyakan kan sebenarnya subang kota. Kebanyakannya subang kota. Ini kan ada hal khususnya di camat Subang berarti ada yang harus dikoreksi Pak Camat. Berarti bagaimana nih kelurahan-kelurahan harus lebih aware bagaimana tentang pertolongan kesehatan ini, nggak semuanya melulu harus di RSUD. Namun memang kita pun sebagai nanti untuk kampus sendiri punya tugas lebih mungkin Pak Camat, bagaimana harus mensosialisasikan bahwa ada penyakit-penyakit yang memang cukup bisa diselesaikan di puskesmas tanpa perlu dibawa ke IGD. Kadang memang orang tua kan kadang ingin yang terbaik untuk anaknya, sehingga ketika anaknya sakit dikit langsung dibawanya ke RSUD, ke Hamori. Bukan sekarang belum BPJS ya? Belum ya? Belum Pak. Minimal 2 lah kalau di kota ini biasanya. Karena memang ini. Nah, ini kan menjadi tantangan juga untuk puskesmas. Bagaimana puskesmas yang ada di Kabupaten Subang harus bisa membuktikan bahwa pelayanan di puskesmas ini sama halnya seperti pelayanan di rumah sakit. Kalau kita mau pelayanan kesehatan di Kabupaten Subang betul-betul baik, betul-betul tidak ada penumpukan di IGD, tidak ada keluhan. Karena saya juga paham lah, ketika ada masyarakat mengeluhkan IGD, Pak, perawatnya kadang sok jeblas-jeblis. Ya saya pun mau apa ya, sebagai manusia, sebagai pimpinan, saya pun merasakan ketika mungkin perawat sudah capek, lelah, ya kita juga sama lah. Saya juga kalau lagi capek, ribut yang memajikan, saya Pak Ojek aja ngobrol kadang cemberut saya gitu. Ya sama itu, manusiawi gitu. Cuman kan kalau misalkan intensitas di IGD-nya ringan, rendah kan otomatis pelayanan pun akan jauh lebih baik. Perawat, dokter-dokter bisa lebih nyaman menangani pasien-pasiennya, sehingga ini menjadi poin penting. Dan semoga di Lokataria ini kita sama-sama bisa punya apa ya namanya konklusial, konsep akan seperti apa ini antara RSUD, Dinas Kesehatan, seluruh kampus dan para camat bisa merembukan bagaimana kalau perlu misalkan kita atur alur masuknya pasien seperti apa, pakaian RSUD seperti apa. Karena kalau sudah mentok di RSUD, Bapak Ibu, mereka menolak pun akan ramai nantinya. Ketika ada pasien datang, misalkan kelihatan oleh perawat, tetap ini mana cuma panas biasa misalkan ya, Pak Dirut, misalkan. Tapi kan kadang masyarakat kita sekarang karena zamannya medsos, wah tidak dilayani oleh RSUD. Padahal di RSUD sendiri banyak juga orang yang memang berpinjam harus diurusnya itu. Kalau kan harusnya di puskesmas juga bisa selesai gitu. Nah ini yang hal-hal seperti itu yang harus kita pikirkan agar apa? Agar betul-betul pelayanan kesehatan di Kabupaten Subang ini bisa lebih baik, masyarakat bisa lebih nyaman, lalu para dokter, para perawat juga bisa nyaman melayani masyarakat kita, para kampus juga semuanya bisa betul-betul bekerja dengan enjoy tanpa ada tekanan. Ya kita harus sama-sama sinergi semuanya. Kita bertahap, saya coba pengen lihat setiap minimal 15 puskesmas yang belum punya rawat inap itu coba disampaikan nanti di sesi diskusi, sampaikan permasalahannya apa, yang diperlukannya apa, karena mungkin
puskesmas A untuk jadi rawat inap cukup biaya sekian, yang B mungkin bisa bahkan lebih over budget. Nah ini harus dibahas, didiskusikan agar saya punya gambaran harus mengalokasikan anggaran berapa untuk menciptakan di Kabupaten Subang ini puskesmasnya yang memang bisa melakukan rawat inap semua. Dan juga saya juga harus menghitung jumlah tenaga kerjanya, jumlah pas dokternya yang harus standby. Sekarang pertanyaan saya sebelum lanjut, di puskesmas ini ada berapa dokter sekarang? Rata-rata 10. Kalau masih dekat ke kota. Ada yang cuma satu nggak? Ada. Ada. Ada puskesmas yang cuma satu dokter nggak? Ada, kampus 2. Puskesmas mana itu? Batanghari. Batanghari 1. Batanghari. Terus? Ada yang mau ini satu ya, satu sebenarnya Sebenarnya kalau saya hitungannya logisnya satu puskesmas minimal 3. Jadi saya minta Pak Dirut, Bu Kadinken coba didata kita berapa yang sedang kuliah berapa. Jangan sampai ada perlu ke saya untuk daftar spesialis doang. Setelah daftar spesialis, ujung-ujungnya keluar di Siloam, di Mayapada, yang besar. Maksud saya kan saya pernah menegaskan ya, Pak Dokter, Pak Dirut, setidaknya 5 tahun mereka setelah lulus itu, terus ada ya, kita harus mau dulu mengabdi di Kabupaten Subang. Jadi kalau sekarang saya akan mulai selektif, memberikan rekomendasi untuk dokter-dokter yang mau spesialis, mau yang lain-lain. Saya akan lebih selektif, harus punya seperti yang Mari harus punya fakta integritas sama kita bahwa mereka harus mau kembali lagi selama mungkin 5 tahun mengabdi di dokter dari Subang. Jadi intinya itu Bapak Ibu yang saya sampaikan bahwa pada prinsipnya pelayanan kesehatan ini bukan hanya masalah rumah sakit, bukan hanya masalah dinas kesehatan, bukan hanya masalah puskesmas, tapi ini menjadi permasalahan kita semua. Sehingga kalau kita ngomong tadi sebenarnya harus dimulai dari bawah sampai ke atas. Nanti dibedah yang diperlukan di puskesmas apa, yang diperlukan di rumah sakitnya apa, yang diperlukan di kecamatannya itu apa. Yang dibedah di sini bukan hanya perihal masalah material ya, bukan hanya tentang bagaimana rumah sakit harus nambah ini, puskesmas dan sebagainya, tapi segi-segi yang lainnya pun harus diperhatikan, sosialnya, ekonominya, itu harus dipikirkan sehingga koordinasinya. Jadi konklusi yang didapat itu bukan hanya tentang menambahkan anggaran, bukan hanya tentang memperbaiki puskesmas, memperbaiki ini, tapi memang dari segi sosial, ekonomi, dan pelayanannya juga harus dipikirkan dengan matang baik-baik. Sehingga punya solusi yang memang konkret, terukur, dan itu bisa kita eksekusi dalam waktu dekat. Mungkin hasil ini nanti, karena kita juga sedang membahas RAPBD untuk 2027, nanti mungkin khusus di RSUD Dinas Kesehatan mungkin eksposnya dikhususkan di Barangan, termasuk untuk menanggulangi permasalahan ini. Bu Kadis, Pak Dirut, kita ekspos. Nanti setelah punya konklusi dari semua, solusi dari semua, silakan dibuat realnya. Karena kan saya kemarin juga waktu briefing saya sudah menyampaikan, saya minta setiap OPD punya satu program unggulan itu. Nah silakan khusus untuk Dinas Kesehatan dan RSUD fokuskan unggulannya untuk bagaimana menyelesaikan permasalahan penumpukan di RSUD dan memperbaiki puskesmas yang ada di Kabupaten Subang, sehingga nanti punya punya spare budgetingnya kita bisa lebih luas. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, dan saya juga langsung rapat lagi. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi harus dimatiin dulu, Bang. Kalau nggak mau semuanya di sini, Bang. Bentar lagi, Bang. Iya. Mau nih, langsung.
sumpah, saya ingin bertanya, apakah saudara bersedia diambil sumpah? Bersedia. Menurut agama apa? Islam. Kini ikuti dengan khidmat kata-kata yang saya ucapkan. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Untuk yang beragama Kristen, demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Bahwa saya untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, tahun 1945, negara dan pemerintah. Bahwa saya akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab. Bahwa saya akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat pegawai negeri sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan. Bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan. Bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan negara. Bagi yang beragama Kristen, kiranya Tuhan menolong saya. Kiranya Tuhan menolong saya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya. Hari ini kita bisa berkumpul di Pendopo Pati Subang dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan pelantikan atau penetapan CPNS menjadi PNS di lingkup Sekda Kabupaten Subang. Sebanyak 46 orang calon pegawai negeri sipil yang telah melalui seluruh tahapan proses seleksi dan pembinaan pada hari ini resmi diangkat menjadi pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Subang. Pengangkatan ini bukan sekedar formalitas administrasi, tapi melainkan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat kualitas sumber daya aparatur guna menghadirkan layanan publik yang semakin baik, profesional, responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dan ini kita dilantik hari ini, saya menitipkan kepada seluruh teman-teman PNS yang baru dilantik agar senantiasa menjaga nama baik pemerintah daerah Kabupaten Subang
menjaga nama baik Polri, menjaga nama baik kita masing-masing, karena saya dalam bekerja tidak bisa sendirian. Saya dalam bekerja tidak bisa hanya mengandalkan diri saya atau kepala PD, tapi harus didukung oleh seluruh ASN yang ada di pemerintah daerah Kabupaten Subang. Pemerintah daerah Kabupaten Subang memiliki banyak permasalahan, sangat kompleks, dengan luas wilayah yang cukup besar, jumlah penduduk yang cukup besar. Kita butuh bersama-sama untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, dan itu semua tidak bisa hanya dilakukan oleh satu atau dua orang, tapi harus dilakukan oleh bersama-sama. Maka dari itu 46 PNS yang baru dilantik hari ini, saya berharap menitipkan banyak harapan kepada seluruh yang dilantik agar bisa bekerja dengan maksimal, agar bisa bekerja dengan baik. Jangan sampai bekerja seenaknya, bekerja sesuka hati, karena pada prinsipnya banyak yang ingin menjadi kalian, banyak yang ingin menjadi 46 orang ini. Bahkan saya juga dulu pengen, ribuan orang yang pengen jadi 46 orang ini. Bahkan dulu saya pengen, tapi ternyata takdir Tuhan lebih bagus. Dulu saya pengen jadi PNS, karena jadi PNS hidupnya aman, tenang, gak usah mikir selama bertahun-tahun lah. Tapi ternyata ya hidup kadang tidak sesuai keinginan, bahkan melebihi keinginan, Pak. Jadi banyak yang ingin menjadi teman-teman, sehingga tolong dijaga amanah itu, jaga apa yang teman-teman sudah capai hari ini, dan mari bersama-sama kita bekerja sama, semuanya semata-mata hanya untuk masyarakat Kabupaten Subang. Jadi tidak ada kepentingan pribadi yang di sini, seperti tadi sumpah yang sudah saya sampaikan, yang teman-teman sudah disumpah bahwa tidak ada kepentingan pribadi atau golongan, kepentingan masyarakat luas yang harus didulukan. Dan itu pula yang sampai hari ini saya rasa saya lakukan selama saya menjabat sebagai Bupati di Kabupaten Subang. Jadi untuk teman-teman pun saya harap bisa setidaknya mengikuti apa yang saya lakukan untuk bekerja dengan sungguh-sungguh. Dan saya juga nitip kepada kepala OPD yang nanti menjadi pimpinannya di dinas masing-masing, tolong ditata, dijaga, dan diarahkan yang baik, diarahkan agar menjadi abdi negara yang baik, yang bisa melayani masyarakat. Itu saja teman-teman, sekali lagi selamat, mudah-mudahan amanah, istiqomah, dan yang terpenting selalu mengabdi dan melayani untuk masyarakat. Jangan pernah lelah, jangan pernah capek untuk berbakti kepada masyarakat. Pada intinya PNS ini jam kerjanya bagi saya enggak hanya masuk pagi keluar sore. Walaupun ada sidik jari, ada absen, tapi bagi saya PNS ini pengabdiannya harusnya 24 jam. Sama kayak bupati, sama kayak wakil bupati. Kalau teman-teman lihat, kadang saya tengah malam juga masih keliling, kadang tengah malam saya masih ngeberhentiin truk, kadang tengah malam saya masih sidak galian. Ya karena bagi kita PNS ini tidak ada jamnya. Walaupun jam formalnya ada, jam kantornya ada, tapi pengabdiannya itu 24 jam. Sehingga jam berapapun dipanggil itu harus siap. Jadi wayahna PNS seluruhnya yang hari ini dilantik harus siap bekerja untuk seluruh masyarakat Kabupaten Subang. Itu saja yang saya sampaikan. Terakhir pantun, pergi belayar membawa kompas, berlabuh tenang di pelabuhan. ASN Subang unggul berkualitas, bersatu padu wujudkan pembangunan. Jika ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Mari ngabret melaju kencang, sepenuh hati dalam hati. Itu saja yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.